Halo Bunda, kembali lagi di channel Rara Bercerita. Tempat di mana cerita punya rasa dan rasa punya makna karena setiap kisah mempunyai banyak pesan. Jadi siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman. Sebelum itu jangan lupa like, share, subscribe, dan yuk mari kita mulai kisahnya. Langit sore tampak kemerahan ketika Arini duduk di balkon apartemennya yang sederhana. Tangannya memegang secangkir teh hangat, sementara matanya menatap kosong ke jalanan di bawah. Sudah setahun sejak perceraian itu, tetapi bekas luka yang ditinggalkan masih terasa dalam. Arini, seorang wanita sederhana dengan kecerdasan dan hati yang tulus, pernah menjalani kehidupan pernikahan dengan Reza, seorang pria mapan dari keluarga kaya. Awalnya, pernikahan mereka berjalan baik. Reza tampak mencintainya, dan Arini pun berusaha menjadi istri yang baik. Namun, ada satu orang yang sejak awal tidak pernah menerimanya, ibu mertua. Ibu Reza adalah wanita yang terobsesi dengan status sosial. Baginya, menantu harus berasal dari keluarga terpandang, berpendidikan tinggi, dan memiliki latar belakang yang bisa meningkatkan nama baik keluarganya. Arini, yang hanya berasal dari keluarga biasa, dianggap tidak pantas. Setiap hari, ada saja sindiran yang ia terima. Kamu pikir kamu cukup baik untuk Reza? Wanita sepertimu seharusnya sadar diri. Jangan bermimpi jadi bagian keluarga ini. Reza pantas mendapatkan yang lebih baik. Awalnya, Arini mencoba bersabar. Ia berusaha mengambil hati mertuanya, membuktikan bahwa ia bisa menjadi istri yang baik. Namun, tak peduli seberapa keras ia mencoba, di mata ibu mertuanya, Arini tetaplah orang luar yang tidak layak berdiri di samping putranya. Semakin hari, tekanan semakin kuat. Arini tidak hanya menerima hinaan dari ibu mertuanya, tetapi juga mulai merasakan perubahan sikap dari Reza. Suaminya yang dulu penuh perhatian, mulai menjadi dingin dan sering pulang larut malam. Bahkan, ia mulai menghindari Arini tanpa alasan yang jelas. Hingga akhirnya, hal yang paling menyakitkan terjadi. Suatu malam, setelah Reza pulang lebih larut dari biasanya, ia menatap Arini dengan tatapan kosong. Dengan suara dingin, ia mengucapkan kata-kata yang mengakhiri segalanya. Kita bercerai, dunia Arini seakan runtuh. Tidak ada pertengkaran hebat, tidak ada perdebatan panjang. Hanya pernyataan dingin yang menusuk lebih tajam dari belati. Ia ingin bertanya alasannya, tetapi ia tahu jawabannya sudah jelas. Ibunya menang. Reza memilih mengikuti keinginannya dan meninggalkan Arini tanpa sedikit pun penyesalan. Dalam hitungan minggu, perceraian mereka resmi. Dan yang lebih menyakitkan lagi, tak lama setelah itu, Reza bertunangan dengan wanita lain, Naila. Naila adalah sosok yang selalu diidamkan oleh ibu Reza. Cantik, berasal dari keluarga terpandang, memiliki karier yang cemerlang di bidang perbankan. Dengan latar belakangnya yang sempurna, ia dianggap jauh lebih pantas dibanding Arini. Semua orang membicarakan pertunangan mereka sebagai kisah cinta sempurna. Seorang pria kaya yang akhirnya menemukan pasangan sepadan. Arini, yang sudah mulai bangkit dari keterpurukannya, mencoba untuk tidak peduli. Ia berusaha melanjutkan hidup. Namun, dunia seakan ingin menguji ketabahannya sekali lagi. Hari itu, sebuah amplop mewah berwarna emas tiba di apartemennya. Saat membukanya, Arini tertegun. Itu adalah undangan pernikahan Reza dan Naila. Bapak, Ibu, Saudari diundang dalam acara pernikahan kami yang akan dilaksanakan pada... Mata Arini bergerak cepat membaca isi undangan itu. Sebuah senyum tipis penuh ironi muncul di wajahnya. Jelas sekali ini bukan sekadar undangan biasa. Ini adalah penghinaan halus. Sebuah pesan tersirat yang mengatakan, "Lihat, inilah kebahagiaan yang tidak bisa kau miliki." Arini menutup undangan itu perlahan. Untuk sesaat, ia berpikir untuk mengabaikannya, tetapi sebuah pikiran lain muncul di benaknya. Ia baru saja menemukan sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Jika mereka ingin aku datang, baiklah, aku akan datang. Tapi mereka harus siap menerima apa yang kubawa. Arini menatap ke kejauhan. Senyumnya semakin melebar. Ia tahu, hari itu akan menjadi pernikahan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Arini masih duduk diam di sofa ruang tamunya, menatap undangan pernikahan berwarna emas yang tergeletak di atas meja.
Jari-jarinya mengusap permukaannya yang mengkilap, sementara pikirannya berputar-putar mencari makna di balik undangan itu. Ia bisa saja mengabaikannya, bisa saja merobeknya dan melupakan semuanya. Namun, rasa sakit yang kembali mengemuka tidak bisa diabaikan begitu saja. Hatinya yang mulai sembuh kini kembali terkoyak. Mengapa mereka mengundangnya? Apakah ini semacam penghinaan? Sebuah cara untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak ada artinya? Atau mungkin ini adalah cara ibu mertua angkuh itu untuk mempermalukannya sekali lagi? Arini menghela napas panjang. Ia bukan lagi wanita lemah yang hanya bisa menangis di sudut ruangan. Tidak, kali ini ia tidak akan menjadi korban. 2 hari kemudian, Arini duduk di sebuah kafe di pusat kota, menyesap kopi dengan tenang. Di seberangnya duduk sahabat baiknya Rina, yang menatapnya dengan ekspresi tercengang. "Jadi, kamu benar-benar mau datang ke pernikahan mereka?" tanya Rina, hampir tidak percaya. Arini mengaduk kopinya perlahan. "Ya, aku akan datang. Tapi buat apa, Rin? Mereka nggak pantas dapat perhatianmu lagi." Arini tersenyum kecil, tapi ada sesuatu di balik senyum itu. Sebuah keteguhan yang tidak pernah terlihat sebelumnya. "Aku hanya ingin memastikan bahwa mereka juga merasakan apa yang dulu kurasakan." Rina mengerutkan kening. "Maksudmu?" Arini meletakkan sendok kecilnya ke atas piring. "Aku punya rencana dan percayalah, pernikahan itu tidak akan berjalan seperti yang mereka bayangkan." Hari demi hari berlalu, dan semakin dekat ke hari pernikahan Reza dan Naila, Arini mulai mengatur langkahnya. Ia kembali mengingat semua penghinaan yang diterimanya selama pernikahannya dengan Reza. Bagaimana ibu mertuanya memperlakukannya seperti pembantu. Bagaimana setiap kesalahannya diperbesar, sementara kebaikannya diabaikan. Bagaimana akhirnya Reza lebih memilih mendengarkan ibunya dan membuangnya begitu saja. Sekarang ia akan memastikan bahwa mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Di hari yang sama, di rumah keluarga Reza, persiapan pernikahan sedang berlangsung. Gaun pengantin Naila telah siap, dekorasi mewah memenuhi ruangan, dan tamu-tamu penting telah mengonfirmasi kehadiran mereka. Di sebuah kamar besar, Ibu Reza berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya hijau zamrud yang mencerminkan status sosialnya yang tinggi. Di belakangnya, Naila duduk dengan anggun di depan meja rias, sementara Reza sibuk dengan ponselnya. "Semua sudah siap, kan?" Suara Ibu Reza terdengar puas. "Tentu saja, Bu," jawab Naila sambil tersenyum. "Aku sudah memastikan semuanya sempurna." Tapi tiba-tiba, suara dering ponsel Reza memecah ketenangan. Ia melihat layar ponselnya dan tiba-tiba wajahnya berubah. "Ada apa, Mas?" tanya Naila penasaran. Reza menatap layar dengan ragu sebelum akhirnya berkata, "Arini akan datang ke pernikahan kita." Suasana di ruangan itu seketika berubah tegang. Ibu Reza yang tadinya tersenyum puas, kini menegang. "Apa maksudmu? Kenapa dia datang?" Reza menggeleng. "Aku juga nggak tahu, tapi dia sudah mengonfirmasi kehadirannya." Naila menatap calon suaminya dengan curiga. "Kamu sendiri yang undang dia, kan?" Reza mengangguk ragu. "Ya, tapi aku nggak menyangka dia benar-benar mau datang." Ibu Reza mengepalkan tangannya. "Aku nggak suka ini, aku nggak mau ada gangguan di acara penting ini." Reza menghela napas berat. "Tenang saja, Bu, Arini bukan siapa-siapa lagi, dia nggak bisa melakukan apapun." Tapi di dalam hatinya, entah kenapa ada kegelisahan yang mulai merayap. Di tempat lain, Arini tersenyum kecil sambil menatap dirinya di cermin. Gaun yang dikenakannya memancarkan keanggunan yang selama ini tersembunyi. Hari itu akan menjadi hari yang tak terlupakan. Bukan untuknya, tapi untuk mereka. Hari itu akhirnya tiba. Langit cerah, burung-burung berkicau riang, seakan merayakan kebahagiaan dua insan yang akan bersatu. Namun, bagi Arini, hari ini bukan tentang kebahagiaan mereka, melainkan tentang bagaimana ia akan mengubah jalannya acara. Di depan gedung mewah tempat pernikahan Reza dan Naila digelar, sebuah mobil berhenti perlahan. Dari dalam, Arini turun dengan anggun, mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya ditata rapi, riasannya elegan, dan kehadirannya langsung menarik perhatian tamu yang sudah berkumpul di sana.
Bisikan-bisikan mulai terdengar. Bukankah itu mantan istrinya Reza? Astaga, berani sekali dia datang. Arini melangkah perlahan, penuh percaya diri. Tidak ada lagi wanita lemah yang dulu menangis karena dikhianati. Hari ini, ia adalah seorang wanita yang akan menunjukkan kepada mereka bahwa dirinya lebih kuat dari yang mereka kira. Di dalam gedung, Reza yang tengah berbincang dengan beberapa tamu mendengar kegaduhan di luar. Ia menoleh ke arah pintu masuk dan matanya membelalak saat melihat sosok yang sama sekali tidak ia sangka akan muncul. Arini! Ibu Reza yang tengah berdiri di sampingnya juga terkejut. Wajahnya seketika berubah tegang. Kenapa perempuan itu datang ke sini? Bisiknya tajam. Naila, yang baru saja selesai berdandan, muncul dari ruang rias. Saat melihat siapa yang baru saja masuk, senyumnya langsung memudar. Arini tersenyum tipis melihat ekspresi mereka. Oh, mereka pasti tidak menyangka aku akan datang dengan keadaan seperti ini. Ketika Arini mulai berjalan ke dalam, seorang panitia mendekatinya dengan wajah canggung. Maaf Bu, ini acara privat. Anda... Arini menyela dengan suara lembut namun penuh ketegasan. Aku tamu undangan, ini bukti undangannya. Ia mengeluarkan undangan emas dari tasnya dan menunjukkannya. Panitia itu menelan ludah. Tidak ada alasan untuk menolaknya masuk. Dengan langkah anggun, Arini berjalan melewati tamu-tamu yang masih menatapnya dengan heran. Di sudut ruangan, beberapa teman lama yang dulu mengenalnya hanya bisa berbisik. Tak berani menyapa. Sementara itu, Reza akhirnya memberanikan diri untuk menghampiri. Arini, kenapa kamu datang? Suaranya terdengar agak gemetar. Arini menoleh, tersenyum kecil. Bukankah aku diundang? Naila mendekat dengan wajah sinis. Kami tidak menyangka kamu benar-benar akan datang. Lagi pula, ini bukan tempat yang cocok untuk mantan. Arini hanya terkekeh pelan. Oh Naila, aku hanya ingin memberi ucapan selamat. Apa itu tidak boleh? Sebelum Naila bisa membalas, Ibu Reza sudah menyela dengan tatapan penuh kemarahan. Aku tidak peduli kenapa kamu di sini, tapi aku peringatkan kamu jangan buat masalah. Arini menatap langsung ke mata wanita itu, lalu tersenyum tipis. Tenang saja Bu, aku di sini hanya untuk menyaksikan kebahagiaan kalian. Tapi kalau ada masalah, mungkin bukan aku penyebabnya. Ibu Reza mengernyit. Ada sesuatu dalam tatapan Arini yang membuatnya tidak nyaman. Acara pernikahan dimulai. Pengantin berdiri di depan pelaminan menerima ucapan selamat dari para tamu. Arini duduk di bagian belakang, menikmati jalannya acara dengan tenang. Namun, di dalam pikirannya, ia sudah menyiapkan kejutan yang akan mengubah segalanya. Saat sesi pemberian ucapan selamat oleh keluarga besar dimulai, seorang pria tua berdiri dengan mikrofon di tangannya. Sebagai orang tua mempelai pria, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di hari bahagia ini. Arini mendengarkan dengan seksama, menunggu momen yang tepat. Ketika giliran Ibu Reza maju untuk memberi ucapan, wanita itu dengan bangga berkata, "Hari ini adalah hari yang paling membahagiakan bagi keluarga kami. Akhirnya, putra saya menemukan wanita yang tepat untuk mendampinginya. Seorang wanita yang lebih pantas daripada..." Yah, beberapa kesalahan di masa lalu. Ruangan menjadi hening. Semua tahu siapa yang dimaksud dengan kesalahan di masa lalu. Arini hanya tersenyum. Ia bangkit perlahan dari tempat duduknya. Semua mata tertuju padanya. Dengan langkah percaya diri, ia mendekati meja utama dan mengambil mikrofon. Maaf, saya hanya ingin menambahkan sesuatu. Ibu Reza dan Naila langsung menegang. Kalian bilang hari ini adalah hari bahagia? Arini menghela napas pelan. Sayang sekali aku baru saja menemukan sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Ia mengangkat ponselnya lalu menekan sebuah tombol. Dalam sekejap, layar besar di belakang panggung menyala. Dan di sanalah sebuah video mulai diputar. Sebuah rekaman percakapan antara Naila dan seseorang yang sangat tidak asing bagi Reza. Jangan khawatir, sayang. Setelah kita menikah dan aku dapat semua hartanya, aku akan menceraikannya dan kita bisa bersama. Suara Naila terdengar begitu jelas, membuat seluruh tamu terperangah. Reza menatap layar dengan wajah pucat. Tangannya mengepal, dan dalam sekejap,
Ia menoleh ke arah Naila, yang kini tampak ketakutan. Ibu Reza membeku di tempatnya, sementara bisikan para tamu mulai terdengar semakin kencang. Arini menatap semua itu dengan puas. Akhirnya apa yang selama ini tersembunyi mulai terungkap. Dan ini baru permulaan. Ruangan yang tadinya penuh dengan senyum dan kebahagiaan, kini berubah menjadi penuh keterkejutan dan bisikan heboh. Rekaman video yang diputar di layar besar membuat semua orang membeku. Jangan khawatir, sayang. Setelah kita menikah dan aku dapat semua hartanya, aku akan menceraikannya dan kita bisa bersama. Suara Naila yang terdengar jelas di video itu menggema di seluruh ruangan. Para tamu yang awalnya hadir untuk merayakan pernikahan, kini mulai berbisik dengan nada sinis dan terkejut. Wajah Reza langsung berubah drastis, matanya terbelalak, tubuhnya menegang. Naila, apa maksudnya ini? Suara Reza bergetar, penuh kemarahan. Naila panik, tangannya gemetar, wajahnya pucat pasi. Aku tidak tahu. Itu pasti hanya editan. Ini semua jebakan. Naila mencoba membela diri, tapi suaranya bergetar. Ibu Reza yang sejak tadi berdiri dengan wajah angkuh kini tampak terpukul. Ia menoleh ke arah Naila, lalu ke arah Arini. Arini, kau yang melakukan semua ini. Suaranya bergetar antara marah dan ketakutan. Arini tersenyum tipis, lalu dengan santai mengambil mikrofon. Aku hanya menunjukkan kebenaran. Bukankah lebih baik Reza tahu sebelum semuanya terlambat? Reza mencengkeram bahu Naila dengan keras. Jelaskan Naila, apa benar yang ada di video itu? Naila gelagapan. Ia mencoba menarik tangan Reza dengan lembut. Sayang, kamu percaya aku kan? Aku tidak akan pernah melakukan itu. Ini pasti hanya rekayasa Arini. Tapi Reza mundur, melepaskan genggamannya dari tangan Naila. Matanya memerah, napasnya berat. Aku tidak bodoh, Naila. Suara itu jelas suaramu. Dan siapa pria di dalam rekaman itu? Ketegangan di ruangan semakin memuncak. Para tamu menunggu dengan penuh antusias, seakan menonton drama nyata di depan mata mereka. Naila menyadari tidak ada jalan keluar. Semua mata tertuju padanya, menuntut penjelasan. Akhirnya ia terjatuh ke lantai dengan tubuh lemas. Air matanya mengalir deras. Itu hanya gurauan Reza, aku tidak serius. Suaranya terisak. Reza mendengus kasar. Ia mencengkeram rambutnya dengan frustasi. Gurauan, kamu pikir ini lucu? Aku hampir menghabiskan sisa hidupku dengan seorang wanita yang hanya mengincar hartaku. Ibu Reza yang selama ini membela Naila tiba-tiba kehilangan kata-kata. Ia memejamkan matanya, merasa malu dengan semua yang terjadi. Tamu-tamu mulai berbisik semakin keras. Astaga, pengantin wanitanya hanya mengincar harta. Kasihan Reza, hampir tertipu wanita licik. Dan ibunya, bukankah dulu dia merendahkan Arini? Sekarang lihat, karma datang lebih cepat. Mendengar semua itu, Ibu Reza akhirnya tidak tahan lagi. Diam, semuanya diam, teriaknya marah. Ia menoleh ke Naila dengan ekspresi penuh amarah. Kau bilang kau lebih baik dari Arini. Kau bilang kau akan menjadi menantu yang sempurna. Dan sekarang kau mempermalukan keluarga kami seperti ini? Naila tidak bisa berkata apa-apa. Reza membuang bunga yang ada di tangannya ke lantai, lalu menatap Naila dengan kebencian yang baru saja tumbuh di hatinya. Pernikahan ini batal. Seruan itu menggema di seluruh ruangan. Naila tersentak. Tidak Reza, tolong. Jangan lakukan ini. Tapi Reza sudah melangkah mundur, menatapnya dengan jijik. Arini tersenyum tipis, balas dendamnya sudah berhasil. Ia mendekati Naila yang masih terduduk di lantai dengan wajah berantakan. Kamu ingat Naila, dulu kamu bilang aku wanita yang tidak berguna. Kamu bilang aku tidak pantas untuk Reza. Sekarang aku ingin bertanya, siapa yang sebenarnya tidak pantas? Naila menatap Arini dengan wajah penuh kebencian dan air mata. Tapi kali ini ia tidak bisa menjawab. Ibu Reza yang melihat semuanya hanya bisa menggigit bibirnya. Wanita yang dulu dengan angkuh mengusir Arini dari rumahnya, kini harus menyaksikan kehancuran keluarganya sendiri. Reza berbalik, lalu melangkah keluar dari ruangan tanpa melihat ke belakang. Arini hanya tersenyum puas. Hari ini ia berhasil mengembalikan harga dirinya.
Dan yang lebih penting, ia telah membuat mereka merasakan rasa sakit yang dulu mereka berikan padanya. Kejadian di pernikahan Reza dan Naila menjadi buah bibir di mana-mana. Video rekaman pengakuan Naila telah menyebar luas di media sosial dan grup keluarga. Keluarga besar Reza malu luar biasa. Ibu Reza yang dulunya begitu angkuh, kini lebih banyak mengurung diri di rumah. Ia tidak tahan menghadapi tatapan sinis dari tetangga-tetangga yang dulu ia pandang rendah. Reza? Pria itu tidak banyak bicara sejak kejadian itu. Ia memilih menghindari publikasi, berusaha menata kembali hidupnya. Sementara itu, Naila benar-benar jatuh. Wanita itu kehilangan segalanya dalam satu malam. Ia tidak hanya kehilangan calon suami dan pernikahannya, tetapi juga kehilangan reputasi dan kepercayaan orang-orang di sekitarnya. Tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi dari hinaan dan cacian. Jadi ini wanita yang kemarin hampir menikah dengan Reza, memalukan. Katanya lebih baik dari Arini. Hah, karma datang lebih cepat dari dugaan. Setiap langkahnya kini terasa berat, seolah seluruh dunia berbalik melawannya. Sementara itu, Arini menjalani hari-harinya dengan tenang. Ia merasa beban yang selama ini menghantuinya telah lepas. Balas dendamnya telah terlaksana. Tapi anehnya, tidak ada rasa bahagia yang ia harapkan. Ia hanya merasa lega. Arini kini lebih fokus pada pekerjaannya. Sejak berpisah dari Reza, ia mulai membangun bisnis sendiri. Bukan bisnis besar, tapi cukup untuk membuatnya mandiri dan tidak bergantung pada siapapun. Hari itu, saat ia sedang menikmati kopi di sebuah kafe, seseorang datang menghampirinya, Reza. Pria itu tampak lebih kurus dan lelah, tapi sorot matanya tetap tajam. "Boleh aku duduk?" tanyanya pelan. Arini mengangkat bahu. "Silakan." Reza menarik napas panjang, lalu berkata, "Aku hanya ingin meminta maaf. Aku telah menyakitimu, mempermalukanmu, dan memilih orang yang salah. Aku bodoh." Arini menatapnya, tidak ada lagi amarah di hatinya. "Kamu memang bodoh, Reza," jawabnya ringan. "Tapi setidaknya kamu sudah tahu sekarang." Reza menunduk seolah tidak bisa membantah. "Apakah kita bisa kembali seperti dulu?" tanyanya penuh harap. Arini tersenyum, tapi kali ini ada ketegasan dalam sorot matanya. "Tidak, Reza, aku sudah belajar untuk tidak kembali ke masa lalu yang menyakitiku." Jawaban itu membuat Reza menegang. Tapi ia tahu, Arini benar. Ia telah kehilangan wanita yang benar-benar tulus mencintainya. Dan itu adalah akibat dari pilihannya sendiri. Arini berdiri, mengambil tasnya, lalu menatap Reza untuk terakhir kalinya. "Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak akan mengulang kesalahan yang sama." Ia melangkah pergi, meninggalkan Reza dengan pikirannya sendiri. Di luar, angin berhembus lembut, seolah menyambut awal baru bagi Arini. Ia tidak lagi melihat ke belakang. Masa lalunya telah selesai. Sekarang ia hanya ingin fokus pada hidupnya sendiri. Beberapa bulan telah berlalu sejak kejadian di pernikahan Reza dan Naila. Berita tentang mereka sudah mulai mereda, digantikan oleh gosip-gosip baru yang lebih segar. Bagi Arini, semuanya terasa seperti mimpi yang sudah berlalu. Kini ia bisa tersenyum tanpa ada rasa sakit di hatinya. Bisnis yang ia bangun perlahan berkembang. Bukan usaha yang besar, tapi cukup untuk membuatnya mandiri dan bahagia. Ia juga mulai membuka hati untuk kehidupan sosial yang baru. Bertemu teman-teman lama, menjalin relasi baru, dan fokus pada kebahagiaan dirinya sendiri. Yang terpenting, ia telah sepenuhnya berdamai dengan dirinya sendiri. Tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi luka. Hanya ada kehidupan yang terus berjalan ke arah yang lebih baik. Di sisi lain, kehidupan Reza dan Naila tidak berjalan seperti yang mereka harapkan. Setelah pernikahan yang gagal, Reza kehilangan banyak kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Karirnya mandek, dan ia tidak lagi memiliki status yang dulu membuatnya begitu percaya diri. "Ibu Reza?" Wanita itu tidak lagi seangkuh dulu. Ia menyadari bahwa harga dirinya telah runtuh bukan karena Arini, tetapi karena dirinya sendiri. Sementara itu, Naila menghilang dari sorotan. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana hidupnya setelah semua itu. Yang jelas, ia kini tidak lagi memiliki kehidupan mewah yang dulu ia impikan. Karma memang bekerja dengan caranya sendiri.
Hari itu, Arini duduk di tepi pantai, menikmati angin laut yang sejuk. Ia membuka buku catatannya dan mulai menulis sesuatu. Dulu, aku berpikir bahwa balas dendam adalah cara terbaik untuk menyembuhkan luka. Tapi kini, aku sadar bahwa kebahagiaan sejati datang dari melepaskan, bukan membalas. Ia menutup bukunya dan tersenyum. Tidak ada lagi alasan untuk melihat ke belakang. Masa depannya sudah menunggu, dan kali ini ia akan menjalani hidup dengan lebih tenang dan bahagia. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Nantikan kisah-kisah berikutnya tetap di channel Rara Bercerita. Terima kasih.